Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namun budaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Arya Bima, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Semoga hari suci ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia. Menjadi tema yang diangkat dalam perayaan Nyepi tahun ini. Semoga kita semua dapat memaknai tema ini dan mengimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Di tengah keheningan dan ketenangan Nyepi, mari kita merenung dan memperkuat hubungan diri sendiri, Tuhan, serta sesama. Semoga momen ini dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi kita semua. Om Santi, 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 Om.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bisa menyapa dan tentu saja kita awali dengan pantun. Gunung berapi, gunung kerinci, hutan jati di Kintamani. Sambut Nyepi dengan doa suci, semoga hati menjadi suci. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 bagi Sobat BKN di penjuru Nusantara yang merayakan. Dan tentu saja senang rasanya di hari suci penuh hikmat ini Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan melalui program spesial perayaan Nyepi tahun 2023 di mana kita sekedar flashback terlebih dahulu. Dalam catatan sejarah, Hari Raya Suci Nyepi ini merupakan hari di mana Raja Kaniska pertama berhasil menjahit serta mengkonsolidasikan kelompok-kelompok yang saling bertikai dengan pilihan yang berbeda, khususnya soal keagamaan. Dan sejak saat itu ditetapkannya perhitungan penanggalan kalender Saka. Lantas kemudian kehidupan bernegara lalu juga bermasyarakat dan beragama di India ini pada saat itu ditata ulang. Keberhasilan kepemimpinan Raja Kaniska yang pertama ini menyatukan bangsa yang tadinya bertikai dengan paham keagamaan yang saling berbeda. Dan tentunya melalui Dharma Agama dan Dharma Negara kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia yang kita angkat juga sebagai tema untuk perayaan Nyepi tahun ini. Tentunya kita akan memberikan pemahaman dan perspektif baru bersama narasumber yang luar biasa telah hadir. Ada Bapak Inyoman Kenak dan juga Putu Asrini Devi. Kita sambut bersama-sama narasumber kita kali ini. Jadi narasumber kali ini adalah Ketua Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Bali, ada Bapak Inyoman Kenak dan juga sosok muda yang penuh semangat sekali yang telah hadir. Dia adalah Putu Asrini Devi. Kita sambil duduk aja ya. Oke. Om Swastiastu, Pak Nyoman dan juga saya manggilnya Devi ya? Iya, Devi. Senang sekali kita bertemu dalam suasana Nyepi. Kalau kita lihat juga tema perayaan Nyepi tahun ini dirasa agak berbeda ya Pak Nyoman ya. Dengan ada landasan juga yang apa nih kiranya yang membuat tema ini akhirnya harus bersama-sama kita angkat ke permukaan. Karena tadi kita menyinggung tentang Dharma Negara dan juga Dharma Agama. Mungkin Pak Nyoman dulu yang memberikan gambaran. Silakan Pak. Om Swastiastu. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Diri Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dalam tema sekarang ini yaitu melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia. Seperti hajatan yang terjadi 5 tahunan, kan gitu. Kalau Nyepi, hajatan 1 tahun. Berarti ini merupakan tonggak sejarah bagi kita kembali ke belakang. Waktu tahun 78 Masehi itu awal dari penentuan tahun Saka. Perebutan kekuasaan, pertikaian antara suku bangsa yang ada di dunia ini, khususnya India. Suku bangsa Yauci, Yamuna, Saka, dan semuanya itu. Nah, begitu juga saat ini harus kita membentuk suatu momen yang sangat penting sekali. Kita tentukan bahwa ini nggak boleh kita lupakan di saat sekarang ini yang sudah mendekati tahun demokrasi, demikian. Ya, kita harus manfaatkan, kita harus mengacu kepada kejadian berapa tahun kemarin dan bahkan beberapa abad itu. Kan itu merupakan penyatuan dari perbedaan itu sendiri. Untuk konsep kita semua sebagai seorang negarawan dan agamawan. Kan itu, kita melihat itu. Nah, terus apa konsepnya tentang agamawan dan negarawan? Dalam sastra disebutkan itu ada, kalau tidak salah itu di dalam Atharva Weda 12, Satya Bradritam Ugram Diksetapo Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Artinya untuk keseimbangan dunia ini, alam semesta termasuk Indonesia ini, NKRI ini, ya kita harus selalu mengedepankan ajaran itu sendiri, kebenaran. Itu yang harus kita utamakan. Dalam keadaan apapun, lebih-lebih sekarang menuju pesta demokrasi. Kebenaran menurut siapa?
kan gitu. Sudah diatur sedemikian rupa adalah kebenaran menurut aturan ugar-ugar rete itu sendiri, satyam bradretem. Undang-undang itu sendiri, aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk keseimbangan alam ini, perbuatan kita yang baik-baik yang harus kita lakukan berdasarkan aturan itu sendiri, kan gitu. Satu berarti ugram diksa, berarti diksa itu dalam konteks Hindu berarti kita harus mewujudkan, menghilangkan kebodohan itu melalui apa? Diwiya jenana, ilmu pengetahuan. Ya. Okay. Itu yang harus kita tingkatin lebih-lebih ini sekarang kita bersama tokoh muda. Betul. Kan itu yang menjadi tulang punggung dari negara ini. Ya, iya, dari bangsa ini. Ini menjadi kunci suksesnya. Betul. Pesta demokrasi itu sendiri kan. Kalau tidak salah kan pernah yang dengar dari beberapa konsep Soekarno, founding father kita, bahwa berilah saya 10 pemuda, saya akan getarkan dunia ini. Dan kan gitu, sekarang satu aja bisa kita getarkan. Bisa menggetarkan ya, iya, kita ingin tahu perspektif dari Devi sendiri ya Pak ya, sebagai generasi muda ini menanggapi pesta demokrasi, lalu juga tetap berada pada kaidah-kaidahnya itu sendiri. Bagaimana Devi? Ya, kalau dari pandangan anak muda tentunya dharma agama dan dharma negara ini harusnya semestinya itu berjalan bersamaan. Dharma agama bagaimana kita tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban. Jadi dharma itu sendiri bukan hanya artinya kebaikan, tapi kewajiban bagaimana kita menjalankan kebaikan itu sendiri. Nah, dengan menjalankan dharma agama dan dharma negara itu secara beriringan dan bersamaan, ini akan mewujudkan hal yang indah. Salah satunya pesta demokrasi yang bagaimana yang kita harapkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan hari ini, bahwasanya demokrasi selalu jauh dari harapan. Berarti ini terlepas dari dharma agama dan dharma negara itu sendiri. Setiap agama memiliki dharma agamanya masing-masing. Begitu juga di Hindu itu punya dharma agamanya. Bagaimana menjalankan 3 kerangka dasar agama Hindu, ada tatwa, susila, dan juga acara. Bagaimana umat Hindu itu memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana melangkah ke depannya, bagaimana susila, tata cara etika, kemudian bagaimana acara dalam setiap pelaksanaannya. Begitu juga bagaimana umat Hindu ini dalam dharma negara di sistem pemerintahannya itu mengikuti, ikut berkontribusi, bukan hanya sekedar mengikuti manut apa yang menjadi kebijakan, tapi kita juga sebagai anak muda, selain mitra kerja, kita juga harus menjadi mitra kritis seperti itu. Ini pemuda-pemuda yang kita butuhkan ya untuk menghadapi perkembangan zaman, tapi tetap pada koridor-koridor atau ruang-ruang yang sudah ditentukan. Nah, sebelum kita lanjut tentunya membahas tentang dharma negara dan juga dharma agama itu sendiri dalam menyambut pesta demokrasi, ini masih suasana nyepi. Tentu kita ingin tahu juga bagaimana keluarga-keluarga kita di Bali tentang tradisi dan perayaan nyepi. Dan berikut adalah cuplikan bagaimana masyarakat Hindu di Bali melaksanakan perayaan nyepi. Menyambut Hari Raya Nyepi, banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di seluruh Nusantara, khususnya di wilayah Bali. Arak-arakan ogoh-ogoh merupakan salah satu khas peringatan Nyepi yang dapat dijumpai di Pulau Bali. Ogoh-ogoh merupakan sebuah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan sosok Buta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buta Kala merepresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur.
Ogoh-ogoh biasanya dibuat oleh warga menjelang perayaan Nyepi. Ogoh-ogoh akan diarak keliling desa pada sore menjelang senja hari. Proses arak-arakan ogoh-ogoh ini melambangkan keinsyafan manusia atas kekuatan alam semesta yang maha dahsyat. Secara garis besar, rangkaian acara ini mengingatkan manusia untuk dapat memilih baik dan buruk dalam kehidupan. Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dalam menjaga dirinya sendiri dan juga seisi dunia. Setelah kita melihat bagaimana tradisi Nyepi yang memang luar biasa sekali ditampilkan, tentu ini akan menjadi pengetahuan baru juga untuk kita yang baru mungkin mengetahui, oh jadi perayaan Nyepi itu ada banyak sekali ya Pak Nyoman ya. Tapi mungkin secara garis besar boleh dijelaskan sedikit tentang perayaan Nyepi ini sendiri Pak Nyoman. Terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan Nyepi, itu kita harus selalu melaksanakan yang disebut dengan catur brata pecemian. Nah, catur brata pecemian 4 jalan yang harus mutlak kita lakukan, kan gitu. Ada amati karya, amati geni, amati lelangwan, amati lelungan. Amati karya tidak bekerja. Umat Hindu khususnya di Bali lebih-lebih tentang amati geni. Kan gelap. Di Bali itu gelap total, dan itu bisa mengirit energi listrik sampai 8 miliar lebih. Nah, apakah hanya sekedar untuk mematikan lampu, api, sekalo itu aja? Kan gitu. Bagaimana keberadaannya di dunia ini, lebih-lebih di Indonesia? Kan nggak mungkin semua kita matikan. Itu di Bali. Tapi yang terpenting adalah mematikan api nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang terpenting, yang harus kita lakukan. Mutlak nggak boleh nggak. Itu. Dan bagaimana kita caranya? Ya harus mengendalikan diri, tidak marah, tidak ego, untuk kelangsungan hubungan sesama kita. Betul. Dengan saudara-saudara, dengan lingkungan, dengan Sang Pencipta. Makanya di dalam konsep Nyepi itu ada disebut dengan hubungan trihita karana, ya hubungan antar sesama manusia itu. Tapi apakah hanya cukup sampai sama lingkungan? Kan harus melalui apa yang disebut dengan buta hita, melasti, tawur. Tapi dalam konteks kekinian di dalam Indonesia ini, dalam lingkungan Indonesia ini, apakah kita harus melakukan tawur aja? Enggak. Pemeliharaan lingkungan bisa kita lakukan dengan penanaman pohon, penghijauan. Itu salah satu hubungan kita. Makanya kembali lagi dalam konteks tentang tawur itu bukan hanya sekedar tingkat upekara aja, termasuk pemeliharaan penanaman tumbuh-tumbuhan itu bisa dikatakan sebagai buta hita. Ya. Dan ini menarik sekali karena catur brata penyepian yang tadi 4 hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah pengendalian. Ini pengendalian mungkin akan berhubungan dengan anak muda nih Pak, yang bisa dikatakan sulit mengendalikan diri. Ujung-ujungnya akan menimbulkan perpecahan. Padahal kita itu harus memegang sekali yang namanya persatuan ya Devi ya. Jadi persatuan ini tentunya kita semua tahu memegang peran penting dalam realisasi Dharma Negara. Nah, sudut pandang Devi nih, langkah nyata apa yang kiranya bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Bagaimana Devi? Kalau disebut pemuda itu sering anarkis, benar adanya, karena kita jiwa-jiwa muda tuh jiwa-jiwa membara ya, jiwa-jiwa membara. Namun inilah pentingnya kita mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beragama, yaitu mampu mengendalikan diri, kebijaksanaan kita. Di Hindu ada pengetahuan tentang tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Ketika setiap orang mampu menanamkan nilai ini, berarti apa yang kamu rasakan, itu aku rasakan juga. Sehingga ketika bertindak, berbuat sesuatu, maka akan memikirkan dampak kepada orang yang terkena musibah itu ataupun kita. Bukan hanya musibah tapi kebahagiaan juga. Nah, selain itu nilai-nilai Hindu lainnya adalah Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Ketika kita semua merasakan kita bersaudara, pastinya kita merasakan apa yang saudara kita rasakan, baik itu duka maupun suka. Jadi implementasi yang
secara nyata anak muda hari ini harus lakukan, bagaimana anak muda menyadarkan anak muda lainnya, menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwasanya hari ini itu sudah tidak ada lagi yang namanya permasalahan soal SARA. Kita harus sadar bahwa dengan beragam itu menciptakan keindahan. Pelangi aja indah dengan begitu beragam warnanya. Bunga yang ada di taman akan indah hanya dengan berbagai macam warna. Tapi kalau satu warna, saya rasa itu tidak terlihat indah seperti itu. Nah, Pak Nyoman, ini bagus sekali analoginya tentang kebinekaan dan keberagaman melalui pelangi, taman bunga yang beragam. Tapi kalau Pak Nyoman sendiri melihat ke depannya anak muda yang memiliki sifat semakin kritis, tantangan apa yang ke depannya masih dirasa harus diasah lagi oleh anak muda untuk menjaga persatuan itu, Pak Nyoman? Itu sudah terjawab. Sudah terjawab. Dijawab tadi. Itu melalui pengendalian diri, tapa itu sendiri. Sekarang iya, makanya anak-anak muda itu kan emosinya sering memuncak. Tapi jangan salah, kalaupun ada yang nyeleneh pasti. Tapi kalaupun sudah lurus, berarti satya, kebenaran itu dilakukan, saya yakin pasti akan disupport. Pemerintah itu pasti akan disupport oleh pemuda itu sendiri. Nah, makanya tujuan dari pemuda, tokoh agama, pemerintah dalam hal ini saya yakin pastikan bahwa itu adalah satu tujuan untuk membuat suatu kebijakan yang baik. Satu tujuan. Walaupun cara mereka mungkin kan sedikit keras mungkin kan, tapi jangan mengarah ke kasar aja. Keras, bersemangat, itu kan wajar. Itu namanya manusiawi, umur muda kan cocok. Betul. Ada dalam sastra disebutkan sam gajaduam samwana duam samwa menansi janatam dewa bagai tepurwo sam janana upasate. Berarti kita mengharapkan satu tujuan, satu pikiran, satu tingkah laku. Tapi cara penyampaian itu berbeda kan, nggak mungkin kayak saya dengan Depi kan beda cara penyampaian. Demikian juga Mbak Opi kan, udah sama. Itulah, tapi tujuan kita untuk mensukseskan pesta demokrasi, tidak ada pertikaian bahwa kita adalah satu. Wasudewa kutumbakan tatwa masih. Kalau teman kita, saudara kita sakit, kita pasti ikut harus merasakan dan merasakan itu, sakit. Dan kita juga bisa merasakan keindahan serta kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Tentu saja jika kita membahas Bali, ini banyak sekali dan beragam. Ada tarian, seperti tarian yang akan kita saksikan. Ini merupakan tarian Jauk Manis yang mempunyai kisah sangat istimewa, yaitu merupakan ketegasan raja dan juga kelemah lembutannya. Seperti apa tariannya yang pastinya sangat indah dan cantik. Selamat menyaksikan.
Masih dalam suasana perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1945 dan tentu saja bersama narasumber kita ada Pak Nyoman Kenak dan juga Devi, sosok muda yang luar biasa. Nah Pak Nyoman Kenak, kita tahu nih jika membahas tentang Nyepi, mungkin jadi pertanyaan semua orang, bagaimana akhirnya momen Nyepi ini bisa menjadi awal dari langkah terlaksananya sebuah impian membangun bangsa yang berketuhanan, tentunya di tengah keragaman dan juga kebinekaan yang ada, Pak Nyoman. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Nyoman? Iya, tapi kalau boleh saya flashback ke belakang melihat dari, tapi narasinya itu pun nggak pas. Tapi saya ingat tentang kutipan dari founding father kita, Pak Soekarno, bahwa zaman dulu itu, zaman meraih kemerdekaan itu gampang sekali, gampang dilakukan oleh bangsa kita, founding father kita. Tapi bagaimana ke depan mungkin saat ini, karena saat ini kita di samping berperang melawan luar, tapi kan berperang melawan bangsa itu sendiri kan, negara itu sendiri. Kenapa? Berperang melawan kebodohan, berperang melawan kesemena-menaan, ketidakhadilan kan gitu. Dalam sastra juga disebutkan regadi musuh meparuh riyati tangguaniat dan madorengawak. Berarti musuh itu yang bisa harus kita kendalikan yang berada dalam diri kita sendiri. Nah, momen yang terpenting inilah melalui pengendalian diri, yaitu Satya Berdetem kembali ke depan itu melakukan suatu pengendalian diri untuk keajegan bangsa ini, ya mutlak harus kita lakukan. Nggak boleh ada ditawar-tawar lagi, nggak boleh ada kelompok bahwa saya minoritas mayoritas gitu, enggak. Kita semua adalah saudara. Keindahan seperti yang disampaikan Devi itu harus kita jaga. Keperbedaan, kebinekaan itu menjadi satu untuk keutuhan NKRI ini. Oke, Devi mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau aku tambahannya sedikit aja, nggak banyak. Tapi kalau banyak mohon maaf. Nggak apa-apa, sebagai generasi muda harus menyuarakan apa yang ingin diucap ya. Oke, jadi mumpung ada kesempatan, pengen nyampaikan bahwasanya Nyepi ini memang kita rayakan di umat Hindu setiap tahun. Nyepi ini sebagai momentum untuk merefleksikan diri bagaimana apa yang sudah kita lakukan sebelumnya agar bisa kita evaluasi ke depannya untuk lebih baik lagi. Kemudian dalam pesta demokrasi ini, bahwa dharma agama dan dharma negara yang seperti saya bilang sebelumnya harus berjalan berimbang, bagaimana nantinya pesta demokrasi ini kan identik juga dengan sistem pemilihan. Bagaimana kita nanti memilih pemimpin yang baru, bahwa pemimpin ini seperti ajaran agama Hindu ada namanya Astabrata, pemimpin mampu bijaksana, bagaimana Astabrata ini mampu diimplementasikan, tidak berlebihan, tidak juga kurang, tapi pas. Ketika ini pas, maka saya yakin pesta demokrasi akan dirayakan dengan nikmat dan bahagia oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul, kuncinya adalah dharma agama dan dharma negara itu harus berimbang ya. Iya. Dan pengendalian diri yang harus dimiliki semua orang. Betul ya Pak Nyoman ya. Pak Nyoman, mungkin kedepannya dalam suasana Nyepi Tahun Baru Saka 1945 ini apa yang menjadi harapan khususnya untuk bangsa dan negara? Langsung saja nih. Terima kasih. Harapan saya yaitu harus sukses, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Pesta demokrasi ini harus sukses, makanya kita perlu berbuat yang baik, ikuti aturan yang ada, kan demikian. Berarti nggak boleh ada yang macam-macam. Itulah yang menjadi tanggung jawab suksesnya pesta demokrasi ini. Bukan pejabat negara aja, kita semua rakyat sendiri, termasuk saya, tokoh agama, itu harus bertanggung jawab. Dengan jalan apa? Ya memberikan edukasi ke masyarakat bahwa jangan sampai mengabaikan ini. Kalau salah memilih pemimpin kita masa depan itu, waduh, 5 tahun loh kita akan rugi. Makanya jangan salah pilih. Nah, konsep Astabrata itu memang mutlak harus dilakukan, dipegang itu nggak boleh enggak gitu. Itu masalahnya. Makanya harapan saya ke depan, ayo saya mengimbau kepada semeton umat sedharma dimanapun berada, kita harus bahu-membahu untuk mensukseskan pesta demokrasi. Dengan pegangan teguh yang tadi. Oke, sekarang Devi nih, harapan dari sudut pandang generasi muda, silahkan. Harapan dari generasi muda tentunya, ayo anak muda kita berpartisipasi, tapi jangan sekedar berpartisipasi, kita juga harus mengawal, kita harus mengawasi agar ini menjadi pemilu yang transparan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, apalagi menimbulkan masalah baru, dan tentunya harapannya anak muda mampu mencerahkan yang lainnya, bahwasanya tidak lagi ada perbedaan yang memecah belah
bangsa ini. Tapi kita harus satu padu seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Luar biasa obrolan yang menarik sekali. Ada dari Pak Nyoman juga dan Devi yang telah memberikan kita pemahaman baru. Dua sudut pandang langsung ya. Jadi perayaan Nyepi ini banyak hal yang bisa kita ambil. Tapi mungkin sebagai kata kunci tadi ada pengendalian diri. Lalu juga bagaimana kita harus menjaga persatuan dan keberagaman yang ada. Dan tentu saja Dharma agama serta Dharma negara ini sebagai pondasi kita khususnya dalam menyambut pesta demokrasi ya. Kalau saya ibaratkan mungkin Dharma agama itu adalah jiwa, Dharma negara adalah raganya. Jadi menjadi satu, tidak boleh terpisahkan. Dua-duanya menjadi suatu kewajiban. Betul, dan harus dijalankan untuk suatu yang di kedepannya tidak menimbulkan perpecahan. Dan Sobat BKN dimanapun Anda berada, itu dia tadi perbincangan kita yang penuh informasi dan refleksi yang begitu dalam bersama narasumber kita. Dan semoga ini yang memberikan pemahaman baru untuk kita semua. Kita akan berjumpa kembali dalam program-program penuh manfaat lainnya, tentunya hanya di akun YouTube PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya ya, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Sebagai penutup harus ada pantun dong. Pohon mahoni daunnya lebat, tumbuh banyak jangan dibabat. Selamat Nyepi untuk sahabat, kita rayakan dengan bertobat. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.